Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahri dengan NIM 18331001 akan menjawab pertanyaan dari tes magang pada survei tanah, survei pemetaan. Untuk membuat membuat rancangan peta rencana kerja pengukuran pada lahan yang sudah ditentukan. Pertama, untuk melakukan pengukuran ialah lakukan kegiatan pengumpulan data atau referensi teori pendukung peta lokasi atau peta top. Teori pendukung digunakan untuk mempertimbangkan metode yang digunakan. Peta lokasi atau peta top digunakan untuk membuat jalur pengukur atau arah posisi patok poligon terhadap ini. Juga digunakan untuk menentukan koordinat awal pengukuran. Yang kedua, melakukan survei lokasi. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan yang sesungguhnya. Yang ketiga, ya pemasangan patok. Baiklah, langkah ketiga akan dilakukan secara ini kita akan menentukan titik patok terlebih dahulu yang akan diukur. Untuk titik patok 1, berada sesuai dengan arah azimuth. Oke. Untuk pembuatan patok 2, jarak dari patok 1 ke patok yang lainnya tidak boleh melebihi dari 50 meter. Arti patok 2 di sini. Patok 2. Kita buat patok 3. Patok 4. Patok 5. Patok 6. Patok 8.
Baiklah, selanjutnya kita akan meneruskan patok. Di sini terlihat pada bidang terlihat melengkung. Di sini tekan patok sebelah. Untuk patok yang bergaris lurus adalah 50 meter, berjarak 50 meter. Top. Ya. Baiklah, pada bidang tanah ini sebelum melakukan proses pemetaan pengukuran dengan menggunakan teodolit, alat teodolit, sebelumnya kita harus menentukan patok-patok tempat dari alat teodolit tersebut. Patok tersebut memiliki panjang maksimal 50 meter. Di sini terdapat 33 patok. Baiklah, setelah menentukan titik patok, langkah kedua untuk melakukan pengukuran ialah melakukan pengukuran, pergi ke daerah yang akan dilakukan pengukuran. Untuk melakukan pengukuran, yaitu pengukuran poligon tertutup menggunakan metode poligon tertutup. Pengukuran dengan cara poligon tertutup hanya bila pada jaringan poligon tersebut ditemui minimal 2 titik ikat yang telah diketahui koordinatnya. Peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam pengukuran tersebut ialah satu peralatan kompas, meteran, rambu atau bak ukur yang harus dibawa, tatip, kalkulator, serta laptop. Bahan yang harus dibawa ialah patok kayu atau besi, paku, cat atau spidol warna, pensil, pena, kertas, set lapangan, penghapus, busur, jangkar, dan penggaris. Baiklah, langkah berikutnya ialah melakukan proses pengukuran pada lokasi. Dirikan alat pada lokasi. Dirikan alat pada patok 1. Tentukan azimut terlebih dahulu. Titik azimut terlebih dahulu. Pertama, cara menggunakan alat teodolit ialah letakkan pesawat di atas statip atau kaki 3 lalu diikat dengan baut yang ada pada statip. Setelah pesawat terikat dengan sempurna pada statip, barulah pesawat yang sudah terikat pada statip diangkat dan diletakkan di atas patok yang sudah ada pakunya.
Kemudian tancapkan salah satu kaki tripod sambil kedua tangan memegang kedua kaki di tripod yang lain. Lalu lihat paku di bawah dengan bantuan cetring. Setelah paku terlihat, baru kedua kaki yang kita pegang ditaruh pada tanah. Yang keempat, setelah statif ditaruh semua dan patok serta pakunya sudah kelihatan, barulah diinjak ketiga kaki statif agar posisinya kuat dan tidak mudah goyang. Selanjutnya, apabila paku tidak tepat, maka kejar pakunya dengan menggunakan skrup penyetel sambil melihat cetring. Setelah itu barulah lihat nipu kotak pada bagian bawah statif. Apabila nipu kotaknya tidak ada di tengah, maka posisi alat dalam keadaan miring. Untuk menghaluskan agar posisi level, maka gunakan nipu. Caranya, karena di bawah alat tedolit terdapat 3 skrup penyetel, sebut saja skrup A, B, dan C. Pertama, sejajarkan nipu tabung dengan kedua skrup penyetel. Setelah nipu tabung berada di posisi tengah, barulah diputar 90 derajat atau 270 derajat dan nipu tabung ditengahkan dengan menggunakan skrup C. Setelah di tengah, berarti posisi nipu tabung dan kotak nipu kotak sudah sempurna dan keduanya ada di tengah. Setelah selesai, tentukan titik acuan alat sebagai 0 derajat, 0 menit, 0 second pada arah utara bumi dengan menggunakan kompas, dan juga tidak lupa untuk mengunci skrup penggerak horizontal. Langkah selanjutnya, nyalakan tombol power pada layar dengan menekan tombol power. Langkah selanjutnya, kemudian setting sudut horizontal pada alat dengan 0 derajat, 0 menit, 0 second dengan menekan tombol 0 set 2 kali. Setelah itu, lakukan pengukuran pada tinggi alat dengan meteran atau roll. Untuk selanjutnya, lakukan pembacaan langkah selanjutnya, lakukan pembacaan depan. Pembacaan depan terlebih dahulu pada patok 2. Dari patok 1, pembacaan patok depannya ialah patok 2. Lakukan pembacaan pembacaan benang atas, benang bawah, benang tengah, sudut vertikal dan sudut horizontal pada patok 2. Dan jangan lupa dicatat pada kertas yang telah disiapkan. Selanjutnya, lakukan pembacaan belakang pada patok 1 ialah ke patok 33. Lakukan pembacaan benang atas, benang bawah, benang tengah, sudut horizontal, sudut vertikal. Dan jangan lupa ditulis pada kertas yang telah disiapkan. Baiklah, lakukan langkah tersebut sampai patok 33. Dari patok 2 sampai patok 33 dengan langkah yang sama. Ialah memasukkan nilai-nilai pengukuran dalam Microsoft Excel. Yang pertama, kita harus membuat tabel-tabel yang diperlukan, yaitu pertama ada tabel nomor,
ada tabel patok 1, pembacaan belakang, pembacaan depannya, tinggi alat, benang atas, tabel benang atas, tabel benang bawah, tabel benang tengah. Pembagian sudutnya ada sudut horizontal dan sudut vertikal. Ada jarak lapangan, ada jarak datar, ada sumbu azimut. Baiklah, ada delta Z, koreksi delta Z, delta A, koreksi delta X, koreksi delta X, delta Y, koreksi delta Y, X, tabel X, Y, dan Z. Y dan Z. Baiklah, masuki data-data tersebut. Lakukan langkah-langkah ini sampai titik patok 33. Baiklah, langkah berikutnya memasuki nilai-nilai yang telah dilakukan pengukuran terhadap lapangan tersebut. Baiklah, sampai batas ini untuk melakukan proses pengukuran pada bidang tanah dengan menggunakan poligon tertutup. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.